wabarakatuh. Anak-anakku, para mahasiswa yang saya cintai, kita lanjutkan kuliah kita tentang kepemimpinan. Beberapa hari yang lalu sudah kita bahas tentang siapa pemimpin dan siapa pimpinan. Mesti dibedakan antara pemimpin dengan pimpinan ya, dalam konteks Islam. Jadi ini kan apa mata kuliah ini? Kepemimpinan pendidikan Islam ya. Jadi Islam itu memandang ada pemimpin dan ada pimpinan. Kalau pemimpin kita adalah Allah dan Rasul-Nya, yang sifatnya sidik, amanah, tabligh, dan fatonah ya. Pemimpin kita adalah Allah, melalui Rasul-Nya ada pada diri kita, yaitu imanmu itu yang harus sidik gitu. Imanmu itu harus apa? Amanah, tidak boleh khianah. Kalau kamu khianah, tak bisa jadi. Maka kita hanya dipimpin oleh Rasul, maka kita menjadi sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Tapi kalau pimpinan itu adalah manusia yang diangkat oleh manusia. Apakah dia bisa sidik? Belum tentu. Apakah dia bisa amanah? Belum tentu. Tapi kalau Rasul, pasti sidik, pasti amanah, pasti tabligh, pasti fatonah. Dialah pemimpin kita. Tapi kalau pimpinan kita, belum tentu. Nah, maka hendaknya pimpinan itu juga seorang pemimpin. Artinya, semoga bisa menjadi sidik, semoga amanah, semoga jujur, dan semoga tidak pura-pura, tidak penuh kepura-puraan, tidak rekayasa, dan lain sebagainya. Tapi apa? Adanya alias cerdas. Nah, baik, sekarang kita lihat tipologi pimpinan. Apa? Tipologi pimpinan, model, tipe pimpinan ya. Nah, maka ada banyak tipologi. Kalau Islam hanya satu tipologinya. Apa itu? Ya, tipologinya Islam itu ya pemimpin kan namanya. Tipologinya hanya mukmin saja. Karena dialah amin kan, amin Rasulullah, mukmin orangnya. Mukmin itu apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau khianah berarti enggak mukmin. Enggak mukmin jangan dijadikan pemimpin. Tapi kalau pimpinan, nah ada kriteria. Yang satu, model kepemimpinan otokrasi. Apa ya? Model kepemimpinan otoriter yang paling utama itu. Apa? Otoriter. Sehingga dia bersikap dalam mengambil satu keputusan itu otoritarianisme. Apa otoritarianisme itu? Bersifat individualistik. Dia pimpinan. Bagaimana itu ciri-cirinya? Ya pokoknya orang apapun yang dimau adalah benar. Apapun yang dikatakan oleh orang ini, nggak mau orang itu mau kayak apa, adalah benar. Siapa yang mengangkat dia? Ya, dia angkat sendiri dengan kekuatan, dengan power dan lain sebagainya. Perilakunya otoriter. Maka kebenaran itu hanya milik dia. Maka dari sinilah maka menjadi kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan individualistik. Kebenaran adalah kebenaran individualistik. Kebaikan adalah kebaikan individualistik. Kebaikan menurut pimpinan ini. Kalau menurut pimpinan baik ya harus baik. Orang mengatakan nggak baik akan dibunuh. Benar menurut pimpinan harus benar semua ikut. Namanya otoriter. Yang kedua adalah model kepemimpinan atau pimpinan apa? Misalnya demokratis. Dia menjadi seorang pimpinan karena diangkat dengan suara terbanyak. Dengan suara terbanyak. Apakah orang ini nanti akan benar-benar demokratis atau bergaya demokratis sebenarnya otoriter? Bisa jadi loh. Orang itu yang sebenarnya otoriter tapi bergaya demokratis. Misalnya saja nih orang ini ngotot, apa yang saya mau harus mau. Tapi lewat suara terbanyak. Gimana caranya? Dia beli suara itu. Ya loh. Kon dukung ya pendapat saya, kasih uang. Kalau enggak dukung, enggak. Nah, ini sebenarnya orang otoriter, tapi bergaya
demokratis alias khianat. Mengkhianati demokrasi. Bagaimana itu? Demokrasi itu kan orang bebas kan, bebas memilih. Tapi enggak. Sebenarnya dia otoriter ya, tapi dia bungkus dengan demokrasi. Isinya otoriter, bungkusnya demokrasi. Ini lebih bahaya. Gimana caranya? Ya bayar dan sebagainya. Alias bukan hati nurani oleh terpimpin. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan apa? Banyak kan? Spiritualistik. Gaya kepemimpinan spiritualistik. Apa itu? Ya dia itu menggunakan pendekatan spiritual. Alias dia diangkat oleh komunitasnya karena spiritualitasnya. Ini misalnya gaya kiai, ya toh, ustadz dan lain sebagainya. Agamawan lah. Ini sebenarnya pertimbangannya baik. Orang ini baik, ibadahnya rajin, baduke sampai witem lah ini. Kita angkat aja jadi RT, nah misalnya, jadi ketua RT. Nah. Maka gaya kepemimpinannya adalah gaya spiritualistik. Dalam menyelesaikan berbagai persoalan itu juga menggunakan pendekatan spiritualistik, ritualistik misalnya. Ada nggak di masyarakat begini? Ya. Ada kan? Nah, orang itu bisa saja bergaya yang sebenarnya otoriter tapi bergaya spiritual itu ada. Alias orang ini nggak ikhlas, alias khianat, tidak sidik. Aku tak bergaya sujudku, tak usuk-usuk batukku, terus orang sini ben milih saya. Lah saja nih asli. Kembali pada dirimu. Ya loh. Sakjane otoriter, ya. Tapi bungkusnya spiritual. Spiritualistik murni itu manakala dia memang benar-benar itu. Dan kelemahannya kalau orang hanya berpedoman dalam mengangkat seorang pimpinan dari spiritualitasnya misalnya, maka orang hanya amanah tapi tidak pinter ya. Padahal dalam diri pemimpin itu ada dua. Yang pertama kuah, potensi. Yang kedua adalah amanah. Harus ngumpul nih. Apa kuah itu? Kemampuan manajerialistik. Kemampuan memanage. Nah, amanah itu apa? Kemampuan untuk memimpin. Kalau amanah kemampuan memimpin, lalu kalau kemampuan manajerial adalah potensi. Dua-duanya harus ada. Ada orang itu orang baik itu, tapi nggak pintar dadak pemimpin, dihapusi wong tok. Datang duduk nggak ngerti apa yang dilakukan. Organisasi mandek. Ada orang itu potensi pintar tapi nggak amanah, ngentek-ngenteki. Nah, ya nggak ngakali. Karena jadi pemimpin, maka dia punya stempel toko se-Indonesia misalnya. Stempel itu loh. Punya stempel sak Malang misalnya. Untuk apa? Ngapusi blonjo. Ini cerdas, kuah, tapi nggak amanah. Nah, banyak yang begini itu. Orang ini cerdas sebenarnya. Apa? Dia kreatif, membeli stempel seluruh toko di Malang atau mencetak kayak malsu laporan, memperkaya diri. Orang ini kuah tapi tidak amanah. Ada orang itu amanah, nggak patek iso blas. Api nggak gelem ngentit, tapi nggak punya kreasi. Jadi nggak cukup hanya api, tapi kudu pinter dan baik, cerdas dan harus juga baik. Kuah dan amanah. Kemudian tipologi berikutnya adalah pemimpin dengan gaya akomodatif. Apa akomodatif itu? Di dalam memberikan satu keputusan mengakomodir semua orang. Namanya apa? Bottom up. Tanya gimana. Nah, nanti akan bermunculan berbagai gaya-gaya yang lain, lalu menjadi yang gaya apa aja itu. Gaya itu muncul oleh karena dia di dalam melakukan proses manajerialistik menggunakan cara-cara ini, maka masuk tipologi gaya ini gitu loh.
Terus gaya lagi yang sifatnya budaya, ada kan? Pemimpin dan budaya. Apa budaya itu? Ya dia kan menyesuaikan dengan budaya lokal. Karena dia itu memimpin di sebuah masyarakat yang mayoritas beragama Hindu misalnya, maka gaya-gayanya gaya-gaya Hindu. Apa itu? Misalnya sesaji dan lain sebagainya. Lalu apa? Bakar kemenyan. Agar supaya apa? Untuk mengakomodir. Diakomodir. Maka gayanya semacam itu. Banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan, tapi yang terpenting adalah otoriter, itu sumbernya yang utama. Demokrasi, akomodatif, apalagi spiritualistik, gaya apa banyak. Mana di antara gaya itu yang terbaik? Tidak ada gaya itu yang paling baik. Maka seorang pemimpin atau pimpinan, saya nyebutnya bukan pemimpin, harus mempunyai berbagai gaya itu dan bisa menggunakan. Seorang petinju itu yang bagus itu yang punya pukulan yang lengkap serta mampu menerapkan pada situasi saat yang tepat. Kapan saya harus menonjok, kapan harus begini, kapan harus begini, ya lah. Kapan harus otoriter, kapan harus demokratis, kapan harus akomodatif, kapan harus spiritualistik. Nah, dalam rangka, karena apa? Karena pimpinan itu mesti akan memanage sebuah organisasi, akan memanage sebuah kelompok tertentu karena dipercaya oleh kelompok. Maka di dalam meraih satu tujuan yang dirumuskan, ada namanya planning kan, ada planning, ada organizing, ada budgeting, ada actuating, ada controlling, lalu evaluating. Rumusnya manajer ini. Di dalam teori manajerial semacam ini, ya, apa tadi kok hilang sih? Apa tadi? Saya hilang sama sekali. Diakhiri ya. Baik, diakhiri dulu kuliahnya. Hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Ya. Berapa menit, Mah? 12 menit. Baru 12 menit udah. Rehat dulu ya. Coffee break dulu. Nanti di edit. Jadi dari berbagai gaya tadi itu mana yang terbaik? Tidak ada yang terbaik. Maka seorang pimpinan hendaknya memiliki berbagai gaya. Gaya hook, gaya jab, dan lain sebagainya, gaya otoriter, dan tahu kapan dia menerapkan gaya itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan. Dalam rangka memanage sebuah organisasi. Nah, tujuan semacam ini dirumuskan dalam planning semacam ini, diorganising oleh gini, lalu di budgeting semacam ini, di actuating kayak begini, di controlling semacam ini, di evaluating semacam ini, ya bagaimana dia menerapkan gaya-gaya itu. Dalam menentukan keuangan, merencanakan keuangan misalnya, gaya yang tepat seperti apa? Apakah akomodatif, apakah otoritarisme, apakah demokratis dan sebagainya. Ini ketepatan seorang pemimpin diperlukan memilih gaya yang tepat. Oh, dalam situasi yang demikian ini, maka yang tepat apa? Ini. Seorang petinju misalnya, mestinya lawannya diginikan, dia geblek, kok dia gini, akhirnya kalah kan? Nggak tepat. Namanya tidak efektif. Maka efektivitas itu adalah salah satu terminologi kepemimpinan. Di dalam efektivitas ada namanya strategi. Maka bukan metodologi, kalau metodologi kan mengajar. Tapi kalau kepemimpinan itu yang tergandeng di dalamnya adalah efektivitas dan strategi. Maka Anda kalau nulis strategi apa itu teori kepemimpinan. Hasilnya apa? Efektif. Bagaimana efektif itu? Bila mana langkah-langkah manajerialistiknya mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan. Namanya efektif. Tujuan yang dicanangkan semacam ini, step-stepnya di dalam memplanning, di dalam mengorganising, di dalam membudgeting, di dalam mengaktuating, controlling, dan evaluating itu efektif pas sesuai dengan alokasi waktu. Inilah namanya strategi. Dan nanti diputar lagi, bolak-balik mau paham. Saya kira begitu ya.
Ini gaya, strategi, dan apa? Efektif. Efektivitas kepala madrasah di dalam memanage apa? Itu judulnya nanti misalnya. Strategi kepala madrasah di dalam memajukan apa? Melalui pendekatan apa? Organisasi. Ini mulai ini. Maka judul-judul skripsi terminologi manajemen itu semacam itu. Efektivitas, strategi, lalu apa? Pelaksanaan, organisasi, perencanaan, budgeting kan? Pendanaan, urgensi pendanaan dalam sebuah organisasi madrasah. Misalnya ya, itu kan judul efektivitas apa dalam rangka mencapai tujuan madrasah melalui pendekatan apa manajemen konflik misalnya itu. Manajemen kan banyak, manajemen konflik itu mengadu domba, bukan ngadu domba, istilahnya adu jangkrik, mana sing duluan itu. Yang duluan dikasih reward, yang loyo dikasih panism, ya semacam itu. Ya panism kan, nah panism istilah dalam kepemimpinan. Saya kira begitu ya. Terima kasih, saya kurang sehat. Semalam nggak tidur ini. Tadi malam mulai habis maghrib sampai subuh ketemu dengan itu loh, para tokoh agama dan budaya di Gunung Kawi. Ada yang Jati, siapa namanya? Jati Kusumo, terus ada Romo, siapa namanya? Pitra. Pitra itu stafnya Gus Dur dulu. Punya kafe apa di sana? Kafe Kembang Kopi. Di jauh itu jalan mau nyampe di rumah subuh saya mulai habis maghrib ngobrol bersama itu ngaji Roso channel YouTube ngaji dari Tuban. Maaf ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.